Akan ini sudah titiwanci, dangkul mampeng. Saya ini telah kucruk, tidur di kasur ngepuk deruk, ya cara kasarnya ngepuk geduk, ngepuk jeruk dan sebagainya. Kok mimpi akan bisa memimpin Nusantara ini dasarnya apa? Tapi ulo salam yo. Salam mulia Ki. Salam mulia. Begini Ki, saya mau bertanya tentang wedaranya ngumpliti busanane Kaki Semar yang Ki Dharma terima kemarin gitu Ki. Itu sebenarnya yang dimaksud ngumpliti busana Kaki Semar itu yang seperti apa gitu? Monggo Ki penjelasannya. Hong wilayah jati nugoni ajat-ajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Tanggap ing sasmito itu penting, tapi sekarang kata tanggap ing sasmito kan nyaris tidak ada. Ya, tanggap ing sasmito umpamanya saya itu melihat seseorang yang bukan berkeluh kesah ya, kekurangan makan umpamanya gitu, atau kekurangan apa, semestinya tanpa kita diminta itu ya kita turut mengupayakan. Umpamanya ada orang yang nganggur kok, dengan kata lain perlu kegiatan bukan kerja. Kalau di tanah Jawa aslinya nggak ada didikan kerja, itu nggak ada. Mengapa demikian? Kerja itu nista-nistane wong kerja. Karena apa? Anugerah Tuhan berupa tenaga diperdagangkan atau diperjualbelikan. Kalau istilah Jawa itu nyambut karyo atau nyambut gawe lah. Ini perlu saya pertegas agar Jawa tidak hilang Jawanya lah. Yang saya maksud dalam jangkepi atau ngumpliti busanane Kaki Semar ya. Ngumpliti busanane Kaki Semar, wujud busanane Kaki Semar, wujud warna wulung kan seperti itu. Ada yang berpikir nggak orang tanah Jawa ini bahwa tanah Jawa atau Nusantara ini ada sang pamomongnya? Ada danyang tanah Jawanya yang disebut Kaki Semar Bodronoyo atau Kaki Ismoyo Jati atau Kaki Tunggul Sabdo Jati Doyo Amongrogo atau Kaki Sabdo Palon pada zaman Majapahit, begitulah. Ada yang berpikir nggak bahwasanya siapa yang pernah mengirim doa laksana mohon maaf leluhur Saudi Arabia umpamanya, leluhur sana Palestina apa itu, kalau Isa itu dari mana itu? Ya dari sana ya. Pernahkah ada yang mengirim doa ya laksana leluhur bangsa lain? Lalu adakah yang membuat sebuah tempat atau palenggahan ketentuannya Sabdo Palon ini atau danyang tanah Jawa ini dilenggahkan di mana? Lah, ini yang saya katakan bahwasanya untuk saat ini danyang tanah Jawa itu sedang bingung papan palenggahan ya.
Saya mengatakan kalau sekarang Dahnyang Tanah Jawa atau Sang Pamong Nusantara ini sedang bingung papan palenggahan karena tidak ada yang tanggap ing sasmito. Ya, tanggap ing sasmito yang saya maksud seperti yang saya utarakan tadi, ya ada pantasnya kalau pakai singlet lah. Kalau di sana kan tempat-tempat ada seluruh tempat ya. Ada Gua Maria di mana-mana. Ini bukan iri, tapi hendaklah kamu berpikir sebagai anak cucu Nuswantara, palenggahannya itu di mana? Lah sekarang palenggahan kaki Semar, rata-rata yang mengaku ketitisan kaki Semar banyak banget dong. Namun kalau saya tahu persis, prakteknya dulu Bung Karno, prakteknya dulu Pak Harto menerima dawuh kaki Semar dan Pak Harto sembodo dalam menempatkan atau malungguhke kaki Semar Bodronoyo ketika itu di Jambe 7. Ini tidak bisa dibantah. Artinya ketika Romo Sudiat Prawirokusumo menjadi gurunya Pak Soeharto, papan palenggahannya itu jelas. Setiap bulan Sura, Sang Pamong Nusantara itu ndawuh kepada Soeharto di pertapan Jambe 7, Ampel Gading, Jambe 7 di Gunung Selok Cilacap. Itu jelas. Gapuranya masih ada. Mas Ono pernah ke sana kan? Nah, ini papan palenggahane kaki Semar dilenggahkan pada waktu itu oleh Romo Sudiat Prawirokusumo dan Soeharto. Lah, untuk kali ini ya mohon maaf, pemimpin setelah revolusi ini nggak ada yang peduli. Dianggapnya tanah Nusantara ini tidak ada sang pamongnya, ya, tidak ada sang pamong Nusantara gitu, sehingga terabaikan. Lah, komplitnya ya papan palenggahan untuk medar sabdo melalui orang yang bisa menghubung ke kaki Semar Bodronoyo atau Sang Hyang Ismoyo atau Sang Pamong Nusantara. Lah sekarang palenggahannya di mana coba? Masing-masing mengaku, namun hanya ucapan tanpa laku gitu. Artinya melaku-melaku di pertapan katanya ketitisan kaki Semar banyak. Namun kalau ketitisan kaki Semar yang setuju, yang asli, contohnya Romo Sudiat Prawirokusumo, ini jelas ketitisan Sang Pamong Nusantara. Dengan modal Eka Prasetya Pancakarsa pada masa Pak Harto ini, niscaya Indonesia bisa menjadi macan Asia ketika itu kan, bisa swasembada pangan. Lah kalau sekarang pangannya sudah impor, apanya sudah impor dan sebagainya, kita hanya sebagai konsumtif saja, tidak ada produksinya kan. Ekonomi kan ada dua, ekonomi produktif dan ekonomi konsumtif. Lah sekarang kita menjadi konsumtif, menjadi pasar, pangsa pasar lah ya. Tujuan pasar dagang dunia ini adalah di negara kita, segala sesuatunya, bahkan rating pemakai YouTube terbesar itu kan di Indonesia, karena banyak pengangguran, tidak ada produktivitas. Lah ini yang saya katakan bahwasanya ngompliti busanane kaki Semar wujud warna wulung. Lah wujud warna wulung, ketika saya akan mengatakan terang-terangan, ayo toh bikin papane kaki Semar, nanti siapa yang akan tertunjuk, siapa yang akan bisa menghubung untuk bisa dawuh kepada para satrianya. Lah nyatanya satrianya juga tidak tanggap ya, lalu beberapa orang juga tidak tanggap dan isinya ya membuli saja. Lah akhirnya kan kita kayak tukang ngemis ya kan, kita kayak tukang ngemis karena tidak ada satria yang dadak gitu. Dadak itu ya dadak. Kalau ketika Pak Harto zaman dulu itu, yang saya tahu Romo Sudiat Prawirokusumo yang bergerak itu adalah umatnya, kalau istilah agama. Lalu Romo Sudiat hanya puja semeti. Lah sekarang bagaimana kita akan puja semeti? Masing-masing mengaku menjadi titisan, kan seperti itu. Lah namun entok demikian kita tetap semeti, kita menunggu Mbak Bareng Lelakon ya. Dalam artian Mbak Bareng Lelakon itu walaupun kita sudah kalau boleh kasarnya ngomong, bangsa ini telah kucruk lah, bangsa ini telah kucruk karena dikucruk-kucrukan, dibikin suasana yang kucruk, taruhlah ya kucruk, saya nggak mengatakan bodoh ya, tapi kucruk kayak kocak gitu loh, kayak kocak, sehingga merasa bisa tidak bisa merasakan. Artinya rumongso bisa, datan bisa rumongso, masing-masing mengaku ini, sampai ada yang deklarasi Jawa Dwipa Nusantara. Lah apa dasarnya gitu loh, saya kan tahu persis. Bahkan orang-orang yang ini itu pada
pada pernah datang ke saya sebagiannya dan lalu mengatakan ini sudah titiwanci dangkul mampeng, karena segala sesuatu perlu pelaku. Sementara ini lo kita hari raya saja itu mohon maaf kita ngipatke dengan keluarga, taruhlah tidak bersama keluarga, kita tidur di tikar dan sebagainya. Lo kok tidur di kasur empuk, ngepuk-ngepuk jeruk, ya cara kasarnya, ngepuk-ngepuk geduk, ngepuk-ngepuk jeruk dan sebagainya. Kok mimpi akan bisa memimpin Nusantara ini? Dasarnya apa? Dasarnya apa? Ya kan? Tidaklah itu pangerannya, tidaklah itu taruhlah gusti-gustinya dan sebagainya. Dasarnya ki opo? Mimpin Nusantara ini harus dasarnya wahyu. Lah, sementara yang saya tahu kebersamaan antara Satria dan Brahmana ini mesti seksama. Lah, sekarang belum apa-apa, Brahmananya ini sudah dianggap akan menipu. Lah kan repot. Lah padahal 32 tahun kita pengembaraan, saya terutama laksana saya tidak mengenyam, ibaratnya buah nikmatnya dunia laksana gitu. Laksana, saya tidak mengatakan tidak mengenyam ya, setiap orang tentu mengenyam. Namun laksana tidak pernah mengenyam, itu pun masih kurang dipercaya. Bukan berarti saya minta dipercaya, saya nggak butuh banyak orang. Kata Bung Karno itu, beri aku 10 pemuda gitu. Namun jangankan sekarang 10, 2 saja nggak ada gitu loh. Lah kan repot lah. Jadi ini rata-rata sekarang itu kalau saya sering mengatakan, kenyas godong tok, kemranya somong ngetok. Untuk tanggaping sasmito, laksana katak merindukan bulan, dan kita rindu bulan, bulannya entah di mana. Lah kita pun belum tahu karena keseksamaan ini rata-rata masih setengah hati. Saya rasa demikian, Mas Yono. Ya, terima kasih Ki atas udaranya. Matur nuwun.